Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adawiyah Febri John dengan NPM 6204.003. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas Halal and Green Logistik yang mana dengan tema Green Reverse Logistik. Baiklah, saya akan share screen. Green Reverse Logistik. Definisi Green Reverse Logistik itu sendiri adalah mengacu pada manajemen proses logistik yang sadar akan lingkungan dan berkelanjutan. Green Reverse Logistik ini melibatkan pengumpulan, daur ulang, perbaikan, atau pembuangan produk, bahan, dan peralatan dengan benar setelah digunakan atau mencapai akhir siklus hidupnya yang dikembalikan dengan cara yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas Green Reverse Logistik itu, seperti pengembalian produk, daur ulang, dan pembuangan. Selanjutnya, tujuan dari Green Reverse Logistik ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dengan mempromosikan praktik seperti daur ulang, perbaikan, atau pembuatan ulang produk yang dikembalikan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menekankan pentingnya meminimalkan limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya. Pada akhirnya, Green Reverse Logistik yang ramah lingkungan berupaya untuk menciptakan sistem blok tertutup di mana produk diintegrasikan ke dalam rantai pasok dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Inilah konsep yang menggabungkan tanggung jawab lingkungan dengan manajemen rantai pasok yang efisien. Nah, selanjutnya ini pasti di dalam kegiatan ini pasti ada dampak positifnya. Dampak positif dari Green Reverse Logistik ini yang pertama, pengurangan limbah. Dengan mempromosikan praktik daur ulang, perbaikan, dan pembuatan ulang produk yang dikembangkan, Green Reverse Logistik ini dapat mengurangkan jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Selanjutnya yaitu efisiensi sumber daya. Yang mana proses logistik Green Reverse Logistik ini efisien dapat membantu dalam penggunaan sumber daya yang lebih efisien karena produk yang dikelola kembali dan digunakan kembali tanpa memerlukan sumber daya tambahan. Selanjutnya yaitu produksi emisi karbon. Dengan meminimalkan kebutuhan untuk memproduksi produk baru, Green Reverse Logistik yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi karbon yang terkait dengan produksi dan transportasi barang-barang baru. Yang terakhir adalah peningkatan reputasi perusahaan dengan meminimalkan kebutuhan untuk memproduksi dengan perusahaan yang terakhir ini peningkatan reputasi perusahaan yang mengadopsi praktik logistik Green Reverse Logistik ini dapat memperoleh keuntungan reputasi karena konsumen cenderung lebih suka mendukung bisnis yang beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, namun perlu juga dicatat bahwa pengimplementasian logistik Green Reverse Logistik ini juga menimbulkan berbagai tantangan seperti biaya tambahan dan kompleksitas manajemen proses. Meskipun demikian, manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan keberlanjutan bisnis seringkali dianggap sebagai investasi yang berharga. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan ada yang mau di-komen, tolong di-komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.